bahwa kemarin kepolisian Kanton Bern telah bertemu kami di kantor KBRI Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss. Kami juga memaknai kehidupan ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya transit, dunia ini hanya tempat kita lalui, di mana tujuan akhirnya adalah akhirat yang kekal, abadi, tempat kita hidup selamanya suatu hari nanti. Jenazah yang tenggelam atau orang yang mati dalam kondisi tenggelam, apakah itu syahid? Ya, memang ada hadis sahih, hadis riwayat Muslim, dikatakan orang yang mati dalam kondisi tenggelam itu adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ananda Eril insya Allah syahid. Saat ini keluarga tentunya sudah bisa memakamkan Ananda Eril dengan selayaknya, dan insya Allah kebaikannya akan menjadi amal Ananda Eril. Setelah 2 pekan melakukan pencarian, akhirnya jasad Eril, putra Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ditemukan di cekungan bendungan air Engelhalde, Bern, pada Rabu sekitar pukul 7 pagi waktu Swiss. Setelah dinyatakan hilang tenggelam di sungai Aar-Bern, Swiss sejak 26 Mei lalu, proses pencarian putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, atau yang lebih dikenal dengan Eril, kini membuahkan hasil usai ditemukan. Kabar ditemukannya jasad Eril disambut bahagia pihak keluarga hingga segenap lapisan masyarakat di tanah air, mengingat kabar hilangnya Eril di sungai Aar-Bern, Swiss menyimpan duka yang teramat dalam. Lantas, seperti apakah kronologi ditemukannya jasad Eril? Seperti apa pula pihak keluarga menyiapkan penjemputan jasad Eril hingga prosesi pemakamannya nanti? Bagaimanakah pula tanggapan pendakwah terkait kematian Eril? Dan benarkah Eril mati syahid? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kabar ditemukannya jasad Eril kemarin disampaikan oleh KBRI Swiss Mulyaman Darmansyah Haddad yang didampingi langsung oleh perwakilan keluarga Ridwan Kamil, LP Nazmuzzaman. Dalam penuturannya, pihak kepolisian Bern menginformasikan jika jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril ditemukan di cekungan bendungan air Engelhalde, Bern pada Rabu sekitar pukul 6.50 waktu Swiss. Sementara Ridwan Kamil selaku ayahanda dari Eril dikabarkan sedang dalam perjalanan ke Swiss untuk membawa pulang jenazah putra tercintanya itu. Lantas, seperti apa kronologis penemuan jenazah Eril yang hilang sejak 2 minggu lalu tersebut? Saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin kepolisian Kanton Bern telah bertemu kami di kantor KBRI Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril
pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang saat ini berada di Bern untuk menerima jasad Ananda Eril. KBRI Bern tentunya memastikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak Ananda Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air. Usai mendengar kabar jika jenazah Eril telah berhasil ditemukan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikabarkan kemarin langsung berangkat ke Swiss usai meminta izin cuti selama 10 hari. Sebagai seorang ayah, tentu saja kabar ditemukannya jenazah putranya tersebut sangat disambut dengan penuh rasa bahagia yang begitu penuh haru, mengingat dirinya beserta keluarganya terjun langsung saat mencari putra sulungnya itu beberapa waktu yang lalu sebelum akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia. Hal tersebut turut disampaikan Ridwan Kamil dalam satu postingan Instagram pribadinya dengan mengumandangkan takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mengabulkan permohonan doa kami. Jenazah Ananda Emeril Khan Mumtaz sudah ditemukan. Sungguh Tuhanku, kami tenang sekarang. Engkau sungguh Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengabul doa kami. Tulis Ridwan Kamil. Lantas seperti apa persiapan dari pihak keluarga dalam mempersiapkan pengurusan penjemputan jenazah Eril sesampainya tiba di Indonesia? Dan bagaimanakah pula tanggapan pendakwah terkait prosesi yang akan dijalankan untuk jenazah Eril? Sementara Pak Gubernur sendiri sudah berangkat ke Swiss per hari ini atas permintaan dari keluarga ya yang sudah terlebih dahulu ada di sana. Sudah disampaikan untuk izinnya tanggal 9 sampai dengan tanggal 19 ya untuk izinnya sendiri. Kami di Kementerian Dalam Negeri sudah menerima surat dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Surat ini terkait dengan izin perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting untuk kepentingan keluarga. Atas nama Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Cuti ini atau izin ini akan dimulai terhitung 9 Juni sampai dengan 19 Juni 2022. Kemudian proses di sana kita akan lakukan penjemputan, namun secara detail nanti kami akan informasikan kemudian karena kami akan secara terus-menerus berkomunikasi baik dengan pihak bandara maupun dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Kira-kira demikian gitu ya untuk proses penjemputannya. Lokasi pemakaman
nanti itu akan ditentukan oleh keluarga, Pak. Jadi kami belum bisa menyampaikan titik lokasi pastinya, dan insya Allah pada saatnya nanti kita juga sampaikan. Kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya, sejauh yang memungkinkan, tergantung kondisi, situasi, sumber daya yang mendukung. Harapan kami bisa tiba di Indonesia setidak-tidaknya Sabtu atau hari Ahad. Kami akan menyempurnakan hak Eril selaku Muslim. Hakul muslimi alal muslimi situn, diantaranya faidha mata fatmahu, apabila dia wafat maka hendaklah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan, dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Dalam kondisi si mayit ini umpama kondisinya tidak mungkin kan dimandikan, ya tetap dengan tata cara yang sekiranya bersih. Yang penting adalah dibersihkan bagian-bagian tertentu, ya seperti tempat keluar kotoran, ya mulut dan kuping dan lain sebagainya yang bisa dibersihkan kita mandikan. Ya, kemudian apakah jenazah yang tenggelam perlu dimandikan kembali? Ya tetap perlu, karena memang itu adalah bagian daripada fardu kifayah. Jadi dimandikan lagi, kemudian dikafankan, disalatkan dan dimakamkan. Masalah tentang jenazah yang tenggelam atau orang yang mati dalam kondisi tenggelam, apakah itu syahid? Ya, memang ada hadis sahih, hadis riwayat Muslim, dikatakan orang yang mati dalam kondisi tenggelam itu adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun syahidnya berbeda dengan syahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berperang tidak usah dimandikan, tidak usah dikafankan, tapi disolatkan dan dimakamkan. Jadi dua hilang, itu tidak usah dimandikan dan dikafankan. Tapi syahid dalam kondisi tenggelam tetap perlakuan sama, yakni dimandikan, dikafankan, disalatkan dan dimakamkan. Kabar ditemukannya jenazah Eril tidak hanya disambut bahagia dan penuh haru oleh pihak keluarga, namun juga disambut oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali sejumlah selebriti yang ikut berbahagia pula mendengar kabar ditemukannya jenazah Eril. Mengingat sebelumnya rasa sedih dan empati senantiasa mengalir dari segenap lapisan masyarakat atas hilangnya Eril sejak 2 minggu silam. Lantas, seperti apakah doa serta dukungan para selebritis tanah air untuk Ridwan Kamil dan keluarga? Akhirnya saya berpikir, mungkinkah doa-doa, pengajian-pengajian sampai dari desa-desa sampai ulama-ulama di Palestina, saya juga kaget mendoakan. Mungkin buah dari bekal tadi yang saya tidak selalu ikut. Mungkin itu buah dari dia malam-malam hujan-hujan bawa bantuan ke duafa-duafa. Mungkin itu buah dari kemuliaan akhlaknya. Mungkin jutaan doa ini juga adalah berkah dari orang-orang yang pernah merasa diselamatkan, dilindunginya. Tanggapan saya tentang berita ditemukannya jasad Eril, tentu ini adalah menjadi satu berita yang ditunggu-tunggu, sekaligus berita duka juga yang memang selama ini kita nanti-nanti bahwa pencarian jasad Eril ini membuahkan hasil. Dan sekaligus ini juga memastikan kepada pihak keluarga bahwa memang seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Eril sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tentunya saya ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Kang Ridwan Kamil,
mudah-mudahan Eril mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang mendengar berita duka ini bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari apa yang terjadi. Sekali lagi saya Tommy Kurniawan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Yang sabar Kang Ridwan Kamil beserta dengan keluarga, karena Allah menguji hambanya tidak akan keluar daripada kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ananda Eril ya insya Allah syahid. Nah, saat ini keluarga tentunya sudah bisa menyemayamkan, memakamkan Ananda Eril dengan selayaknya, dan insya Allah kebaikan-kebaikannya akan menjadi amal Ananda Eril. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua turut berduka cita atas wafatnya saudara almarhum Emiril Mumtaz, putra daripada Kang Ridwan Kamil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya, memaafkan segala kesalahannya, menyempurnakan segala kekurangannya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, serta ditempatkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat, dan semoga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Emil mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan atas ujian, atas musibah yang menimpa, dan semoga Kang Emil dan keluarga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kelak dikumpulkan lagi bersama dengan putra tercinta di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua turut berduka cita. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dan selalu ada untuk almarhum Eril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Eril. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga almarhum Eril diampuni segala dosanya, dilimpahkan rahmat Allah, diterima amal ibadahnya, dan keluarga Kang Emil diberikan ketabahan dan kekuatan dan keikhlasan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.